Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tugas kita pada topik 2 dengan judul UPD sebagai kerangka kerja kurikulum yang beranggotakan yang pertama Afif Wahyu Aji, yang kedua Dila Margareta, yang ketiga Nadia Rizky Amelia, dan yang keempat Husnul Khotimah. Kita akan membahas mengenai UPD sebagai kerangka kerja kurikulum. Yang pertama adalah Understanding by Design tahap 2, yaitu UPD merupakan pendekatan perencanaan pendidikan dengan desain mundur, praktek melihat hasil untuk merancang unit kurikulum, penilaian kinerja, dan pengajaran di kelas. Selanjutnya, asesmen pembelajaran yang disusun dapat berupa tes lisan atau format tanya jawab di kelas saat pembelajaran berlangsung, observasi, kuis atau tes tertulis, atau proyek atau praktikum lainnya. Siswa dapat menilai sendiri pembelajaran mereka melalui self-assessment atau penilaian diri dan per-assessment atau penilaian teman sejawat. Untuk asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya, yaitu Mas Afif Wahyu. Silahkan. Baik, terima kasih waktunya pada Mbak Dila. Selanjutnya, asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, ada dua asesmen yang digunakan. Yang pertama, ada asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Dilakukan di awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tentang asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan akhir jenjang. Untuk selanjutnya, ada model penilaian understanding by design. Para pendukung UBD menyarankan agar penilaian yang bermakna diterapkan dengan penilaian kinerja atau tugas autentik menggunakan model GRASPS. Yang pertama ada goal, yaitu berupa solusi dan permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua, role, peran peserta didik dalam skenario. Yang ketiga, ada audience, yaitu lingkungan yang berhubungan dengan peran peserta didik dalam skenario. Yang keempat, situasi, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam skenario. Yang kelima ada produk, yaitu hasil dari aktivitas siswa selama menjalankan skenario. Yang keenam atau yang terakhir ada standar, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai produk serta indikator kesuksesan. Yang selanjutnya, 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam UBD. Antara lain, yang pertama ada mampu menjelaskan, mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Yang kedua, mampu menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, serta memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, dan mengonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Yang ketiga, mampu menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori, petunjuk, dan prosedur. Selanjutnya, aspek yang keempat,
ada memilih perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, ataupun prosedur belajar. Yang kelima, memiliki empati menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Siswa mampu menghindari kata-kata negatif, menatap dengan ramah, dan mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan sistematis. Yang keenam, memiliki kesadaran pengetahuan diri memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Sehingga siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Dila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Afif yang telah menjelaskan mengenai materi pada hari ini. Untuk sesi tanya jawabnya, monggo silahkan yang ingin bertanya. Silahkan. Saya izin bertanya, Mbak. Monggo Mbak. Tadi kan dijelaskan penilaian dibagi menjadi dua, penilaian sumatif dan formatif, nggih? Iya, betul. Untuk perbedaan dari penilaian formatif dan sumatif itu apa, nggih? Monggo silahkan Mas Afif. Oke, tadi ada dua tentang penilaian formatif dan sumatif ya, Mbak. Pada intinya penilaian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran, Mbak. Jadi selama proses pembelajaran itu nanti kita dapat menilai dengan penilaian formatif. Contoh gampangnya itu ulangan harian, Mbak. Bisa dengan ulangan harian ataupun dengan penilaian kebiasaan dari siswa. Misal dari salam waktu pagi, terus mengukur dengan hafalan-hafalan itu bisa dilakukan dengan asesmen formatif, Mbak. Kalau sedangkan untuk asesmen dari asesmen sumatif itu biasanya dilakukan setelah semua rangkaian kegiatan pembelajaran itu selesai, Mbak. Nah, jadi biasanya kan di akhir pembelajaran atau di akhir semester itu pasti ada tes penilaian akhir semester. Nah, itu yang dinamakan dengan asesmen sumatif, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima Terima kasih. kasih. Saya juga, saya Ya. Kusumatima izin bertanya, Mas, Mbak. Oh iya, silakan. Saya ingin bertanya dengan Mas Afif. Berarti Mas Afif sudah menerapkan asesmen formatif ya di dalam kelas selama, kan sekarang lagi PPL 1 ya. Apakah Mas Afif ini sudah menerapkan asesmen formatif itu di dalam kelas? Oke, kalau Terima untuk kasih. penerapan asesmen ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Untuk penerapan saya sendiri waktu PPL ya Mbak untuk asesmen formatif. Ya, formatif. Oke, untuk asesmen formatif, alhamdulillah saya sendiri sudah berusaha menerapkan atau sudah menerapkan. Walaupun belum seperti tadi, seperti yang contoh ulangan harian ataupun yang lain tadi, tapi untuk secara hafalan, secara untuk penerapannya tadi, saya sudah menerapkan Mbak di kelasnya. Jadi contohnya tadi dengan penerapan kebiasaan, penerapan kehafalan, itu bisa digunakan juga untuk tentunya asesmen formatif. Karena dari hafalan maupun kebiasaan tadi, kita bisa mendapatkan timbal balik dari siswa tentang pemahaman-pemahaman yang sudah mereka mengerti, Mbak. Begitu, Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, ada dari pemaparan Mas Afif tadi yang menjawab tadi, apakah masih ada yang ditanyakan, Mbak? Sudah cukup Mbak Dila, sudah mengerti, sudah paham. Baik, jadi yang dijelaskan Mas Afif tadi sudah
sangat jelas ya, teman-teman semuanya. Ya, sudah Sudah. sangat jelas. Ya, langsung saja kegiatan pada Zoom meeting hari ini kita tutup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi mengenai UBD dalam penilaian di kurikulum Merdeka ini. Mohon maaf jika kami ada kata-kata atau ada materi yang mungkin belum bisa sempurna kami utarakan atau kami diskusikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Wes lagi.